untuk masa sakitmu, wa min hayatika, dan dari masa hidupmu, limautika, untuk saat matimu nanti. Ini pesan daripada Abdullah bin Umar. Bagaimana penjelasan hadis yang singkat ini? Al-Imam Syaraf bin Yahya An-Nawawi Ad-Dimashqi di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah ini mengatakan bahwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Redaksi hadis yang berbunyi, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang sedang menempuh perjalanan. Maksudnya aila tarkanu ilaiha, jangan engkau cenderung menggantungkan dirimu kepada kehidupan dunia ini, wala tattakhidha, dan jangan kau jadikan dunia ini watanan, sebagai tempat tinggal yang abadi. Wala tuhaddits nafsaka, dan jangan engkau katakan atau bisikkan nafsaka pada dirimu bil baqa'i fiha, untuk tinggal abadi fiha, di dunia ini. Wala tata'allaku, dan janganlah engkau gantungkan dari dunia ini, illa, melainkan bima, dengan sesuatu, ya ta'allaku, yang menggantungkan siapa al-gharibu, orang asing, bihi, dengan perkara dari dunia itu, fi ghairi watanihi, di negeri selain negerinya. Alladzi, yang mana, yuridu, ia menghendaki, adh-dhihaba, pergi, minhu, dari negara asalnya. Yang pertama, pesan baginda Rasul untuk kita, hidup di dunia ini kita harus punya, memposisikan diri kita seperti orang asing. Gambarannya adalah contoh orang Belanda datang ke Indonesia, tujuannya macam-macam. Ada yang datang sebagai ekspatriat kerja di Indonesia pada perusahaan asing di sini, atau dia datang lancong sebagai wisatawan mancanegara pergi ke Bali dan seterusnya. Ketika dia datang ke sini, sifat datangnya ke Indonesia, dia disebut orang asing karena di sini hanya sementara. Nanti selesai urusannya dia pulang ke negara asalnya, maka disebut orang asing. Nggak kayak kita, orang pribumi, emang mau kemana lagi, emang kita di sini. Selesai nggak selesai urusannya emang di sini. Orang asing nggak bisa, datang dia punya satu tujuan dan maksud, begitu selesai urusan dia kembali. Artinya sama, bahwa ketika kita dilahirkan ke dunia ini, posisikan diri kita kayak orang asing. Di dunia ini hanya sementara. Untuk apa? Untuk ngurusin urusan kita di dunia. Begitu selesai urusan dunia kita nanti, kita pasti akan kembali ke asal kita. Pertama yang kita tangkap dari hadis ini, bahwa di dunia ini hanya sementara. Sepanjang-panjangnya umur kita, selama-lamanya masa hidup kita, itu ada batas akhirnya yang kita kenal dengan ajal. Nabi Adam 1000 tahun akhirnya meninggal. Nabi Nuh 1000 tahun akhirnya meninggal. Nabi Syuaib 250 tahun meninggal ujungnya. Nabi Ibrahim alaihi salam 180 tahun ia meninggal dunia ujungnya. Nabi Ismail 128 tahun ujungnya meninggal. Nabiullah Ishaq alaihi salam 138 tahun meninggal. Nabi Zakaria di atas ratusan dan yang lain ratusan. Sepanjang-panjangnya umur manusia ada batasnya, karena memang sifat dunia adalah sementara. Ketika dunia ditakdirkan untuk kita sementara, maka kita manusia yang
diciptakan oleh Allah hadir di dunia juga harus memposisikan diri sebagai manusia yang sementara seperti orang asing. Maka pesan Rasulullah, hidup di dunia sementara, jangan engkau gantungkan segala-galanya pada dunia, karena nanti dunia akan kamu tinggalkan. Ini pesan Rasulullah kepada kita. Bahkan kalau kita lihat hadis yang lain untuk terkait dengan hadis ini, pernah suatu ketika Baginda Jibril alaihi salam datang kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pesan yang mirip-mirip seperti ini. Pesan Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepadamu. Hiduplah kamu di dunia ini masyi'ta, sesuka hatimu Muhammad, itu kata Jibril alaihi salam. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, tapi engkau bakalan mati Muhammad, itu kata Jibril alaihi salam. Yang turunannya kemudian pesan ini disederhanakan bahasanya atau dialih bahasakan Rasulullah kepada kita dalam bentuk pesan yang lain, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah dirimu hidup di dunia ini seperti orang asing. Jadi pertama pesannya adalah hidup di dunia hanya sementara. Orang asing, sebetah-betahnya orang asing kalau datang ke Indonesia pulang nggak kira-kira? Pulang. Apalagi kalau datangnya sendirian, keluarganya ditinggal, pulang. Kita datang ke Indonesia, kalau kita orang asing pasti pulang ke negara kita. Saya pernah belajar di luar negeri, betah banget, betah sama ontak 10 tahun. Tapi karena keluarga saya di Pemalang, tuh kampungnya Mas Musyarifin itu, ya saya pulang-pulang juga akhirnya. Karena saya di tempat orang Arab itu hanya mampir sebagai orang asing. Itu yang pertama. Kita diingatkan oleh Rasulullah bahwa kita bakal pulang. Pulangnya kemana? Ila rahmatillah, ke pangkuan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang meninggal dibacakan qad intaqala ila rahmatillah, telah berpulang ke rahmatullah. Emang pulang, asalnya kita dari tiada menjadi ada, bakal menjadi tiada lagi. Atau yang kedua, au abiru sabilin, atau seperti orang yang sedang menempuh perjalanan. Contoh, orang Sukmajaya, orang Villa Mutiara pengen jalan-jalan ke Bali, judulnya jalan-jalan. Menempuhlah kita perjalanan dari sini, naik pesawat, naik kereta, naik bis dan seterusnya ke Surabaya, kemudian ke Bali. Karena tujuannya ke Bali, sepanjang-panjangnya perjalanan ya nanti akan sampainya ke Bali, karena tujuannya ke Bali. Orang hidup di dunia ini awalnya dari tiada menjadi ada, nanti kemana kita mau kemana nih? Tujuan kita akan kembali ketemu Allah. Sepanjang-panjangnya kita mengarungi perjalanan hidup di dunia ini, ada endingnya, ada destinasinya, ada tujuan akhirnya. Begitu sudah sampai di tujuan akhir, kita sampai menghadap Allah. Maka nggak ada cerita orang tidak mau sampai, mau tidak mau, berani nggak berani, siap nggak siap, rela nggak rela, ringan atau berat, kita bakal sampai ketemu Allah. Silakan aja bikin catatan, saya nggak mau pulang, tetap pulang. Bilang saja sama semua orang saya nggak berani pulang, tetap saja pasti pulang. Karena pulang ke hadirat Allah itu pasti, takdir Allah pasti. Jadi ini sebenarnya bukan saya nakut-nakutin jamaah ini, pagi-pagi udah ngomongin mati, bukan, ngingetin. Kadang-kadang kan kita ini kadang-kadang kalau inget mati itu kan susah, ya Bu ya. Orang disuruh ingat mati kan susah Bu ya, apalagi lagi enak lah, susah banget itu. Hidup lagi enak, kerjaan lagi hebat, karir lagi nanjat, terus enak banget disuruh ingat mati. Tar dulu dah Bang, gue lagi enak banget nih ya. Orang lagi bikin kontrakan 16 pintu, jangan dulu dah, belum selesai. Lah tapi kalau udah waktunya mati mau bilang apa, pasti mati. Siap tidak siap, mau tidak
Maka betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kesempatan yang lain mengatakan aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Umatku, perbanyak kalian ingat mati. Kok hidup suruh ingat mati? Ya karena ujung hidup itu namanya mati. Orang kita, jangankan kita yang ngomong ini juga begitu, kadang-kadang nggak ingat mati. Kita ini kan potongan kita itu kan ingatnya mati kalau ada sirine bunyi ambulan tuh wing 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 wing, oh ada yang mati, baru ingat. Atau toa masjid inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, baru ingat mati. Lah bagaimana kalau nggak ada ambulan lewat, nggak ada toa bunyi innalillah, nggak pernah lewat kuburan, kayaknya jarang-jarang ingat mati. Maka Rasulullah katakan aktsiru, sering-sering perbanyak min dzikri hadimil ladzat, agar ingat mati. Kenapa? Karena itu pasti terjadi. Makanya hidup di dunia jangan merasakan ini adalah tujuan akhir, ini hanya sementara, kita hanya mampir kayak orang asing, nanti di ujungnya kita bakal kembali ke asal kita. Itu pesan Rasulullah. Apa maksudnya pesan ini? Adakah sesuatu yang ingin disampaikan Rasulullah? Iya. Oleh karena itu begitu Baginda Abdullah bin Umar dikasih nasihat oleh Rasulullah tentang bab ini, kemudian dia sampaikan kepada yang lainnya. Apa pesannya? Betapa beliau sadar bahwa dunia ini hanya sementara, bahwa dunia yang sekejap ini harus diisi dengan sesuatu yang bermanfaat dan penuh arti buat hidup kita. Maka beliau katakan, idza amsaita, kalau engkau di waktu sore, fala tantadhiri sabah, enggak usah nunggu-nunggu waktu pagi. Maksudnya enggak usah nunggu bagaimana? Enggak usah nunggu untuk berbuat baik. Ketika kita pagi kalau mau berbuat baik, ya sudah waktu pagi, enggak usah tanggung ntar sore aja. Sekarang kan saya mau kerja, sedekah antar sore aja, pulang kerja baru naik kereta. Sekarang mah kerja dulu dah. Nggak usah nunggu sore kalau mau berbuat. Atau sebaliknya, ketika waktu sore nggak usah nunggu waktu pagi kalau mau berbuat amal baik. Kenapa? Disitulah kita diingatkan, ketika kita menunda-nunda pekerjaan, satu yang kita tidak tahu, apakah dalam masa menunda itu kita masih hidup atau mati. Jam 7 pagi baru minum kopi, dikasih tahu sedekah bang, ntar sore aja habis dari pulang kantor. Iya kalau panjang umur, iya kalau nyampe sore. Lah kalau baru ngomong begitu Israel datang nyambut, sementara dia nunggu sore, akhirnya kan tidak jadi beramal. Kalau mau niat amal baik, amal soleh, di situ ingat, di situ ada waktu, segera. Ini perintah yang kedua, anjuran kedua, kalau mau beramal segerakan, nggak usah nunggu-nunggu, karena waktu nunggu kita nggak tahu masih panjang waktu umur kita atau tidak. Dulu pernah Baginda Umar bin Abdul Aziz ketika pulang sore dari istana kerajaan Bani Umayyah, pulang sore waktu asar, pulang ke rumah dari istana, kalau sekarang istana presiden. Begitu nyampe, karena Baginda Umar bin Abdul Aziz merasa lelah, merasa capek, akhirnya dia duduk nyender di balai. Tidak tidur, tapi hanya nyender, pengen istirahat. Baru duduk itu, putra kecilnya nyamper, datangin, ayah anda, tumben anda pulang sekarang kok bukannya melakukan ibadah kok malah santai. Kenapa nak? Sekarang sudah waktunya asar masuk ayah. Kenapa ayah tidak sholat dulu baru istirahat? Enggak nak, ayah cuma nyender bentar doang, kalau bahasa kita mah. Ayah cuma pengen sejenak duduk rehat sebelum ayah sholat. Niatnya hanya pengen sejenak istirahat. Pantas apa enggak pantas, wajar apa tidak wajar, karena manusia pasti punya lelah, punya capek. Begitu hebatnya Baginda Umar bin Abdul Aziz, tapi ternyata ada yang lebih hebat lagi. Di saat itu putranya mengingatkan, ayah anda, kenapa engkau ingin santai sejenak sementara kewajiban sholat asar sudah datang? Apakah ayah anda tahu bahwa ayah anda umurnya bakal panjang?
Apakah ayahanda tahu waktu istirahat ini ayahanda nanti bakal hidup lagi atau ayahanda bakal langsung dipanggil Allah? Hanya diingatkan betapa penting dan berharganya nilai waktu hanya sekedar untuk istirahat. Begitu ingat apa kata putranya Baginda Umar bin Abdul Aziz, langsung sekejap bangkit dan langsung sujud menangis kepada Allah. Betul katamu nak, ayahanda lalai lupa bahwa umur di tangan Allah. Tuh contoh, hanya pengen istirahat sebentar saja nggak berani karena diingatkan tentang namanya ajal. Lah orang kita sudah waktu adzan Allahu Akbar, adzannya mah denger, bang kagak sembahyang ke masjid, tar baru juga adzan. Bang kagak sembahyang ke masjid, ntar belum qomat, ntar ada alasan orang kita mah. Bang nggak ke masjid emang apa? No, imamnya romanya udah jalan. Apa baru jalan? Belum waladolin. Nah gitu. Kadang-kadang menunda kesempatan baik, bahkan perintah Allah kemudian ditunda-tunda. Padahal kalau terjadi ini sudah masuk waktu kewajiban, kita menunda dengan sengaja, tidak mensegerakan, kok kemudian kita dipanggil Allah. Kita ngutang tidak? Ngutang kewajiban kepada Allah. Dianggap hutang kelalaian, bukan karena udzur syar'i, itu yang berdosa. Kecuali ada udzur syar'i, ada halangan yang memang dibenarkan oleh syariat. Lah kalau ketimbang lagi duduk bareng minum kopi makan pisang goreng ngomong entar, berarti kan pentingan pisang goreng sama sembahyang. Nah ini makan pisang goreng keselak, innalillah, apa nggak ngutang tuh? Belain pisang goreng akhirnya diambil Israel, kan rugi dia. Pisang goreng nggak seberapa langsung sampai ke akhirat sana. Orang kita bukti betapa Allah Maha Kuasa untuk mengambil nyawa kita. Wa khudh min sihatika limaradika, ambil waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Kan ada hadis lain yang kita sudah hafal tuh, iqtanim khamsan qabla khamsin. Nah, udah hafal kita, hafal doang kali mah, ngerjainnya mah entar. Manfaatkan waktu sehat kita sebelum waktu sakit kita. Nggak usah nunda-nunda kalau mau rajin ibadah mumpung sehat. Makanya saya heran kalau subuh di sono, tapi di sini alhamdulillah enggak. Kalau subuh di sana di kampung saya, kalau sholat subuh isinya itu aki-aki semua. Yang muda pada kemana kata saya? Padahal kan yang muda lihat kelihatannya lebih sehat-sehat kan. Ini aki-aki udah pada batuk, malah kalau di perumahan Depok 1 tuh udah pada pakai tongkat semua, masya Allah. Tongkat, karena orang pensiunan semua itu rajin, ingat mati romannya. Alhamdulillah. Saya lihatin pemuda cuma 3, 20 orang aki-aki semuanya. Yang sehat pada kemana? Kenapa yang tua-tua kalau subuh baru kelihatan itu yang tua-tua? Nah, itu tapi di sana alhamdulillah, di sini anak-anak juga pada hadir, alhamdulillah. Kenapa? Mumpung sehat, bahasa kita mumpung sehat. Entar kalau udah sakit, masya Allah, bang gak sembahyang, aduh lagi rematik, encok. Udah tua mah begitu kan urusan, ada baik penyakit nyamper. Dulu waktu muda kemana? Sakit encok nggak punya, rematik nggak punya, kolesterol nggak punya, asam urat nggak punya, tapi suruh ibadah alasannya banyak. Ambil waktu sehat sebelum sakit. Kalau udah sakit mah biar kata hidup, kalau udah sakit mah ngeletak. Jangankan sholat jauh, sebelah masjid juga susah datang ke masjid. Kenapa? Emang susah, asam uratnya naik tinggi. Lah sekarang masya Allah, betul kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang banyak orang itu rugi luar biasa. Rugi betul kata Rasulullah. As-sihhata wal faragh, masa sehat dan masa sempat, masa lapang. Nah ini alhamdulillah kan, saya yakin yang datang ke sini itu pertama karena sehat, alhamdulillah. Yang kedua karena sempat.
Ada orang sehat tapi nggak sempat. Sehat nggak sempat, kenapa? Nyiapin lakinya mau ke kantor, kain baju, nyuciin, jadi nggak sempat kan, karena sibuk. Ada orang yang sempat pengen ngaji, nggak ngapa-ngapain, sempat, nggak sibuk. Apalagi pengangguran kan, nggak sibuk, sempat banget. Tapi nggak sehat, ya sudah nggak nyampe masjid. Alhamdulillah, orang yang datang ke masjid itu insya Allah dia sehat lahir batin, dia juga sempat lahir batin. Nah, dua orang ini, dua kelompok ini yang kemudian, dua hal ini yang banyak diantara kita rugi. Maka Rasulullah ngajarkan kepada kita, ambil waktumu selagi sehat. Ntar kalau udah sakit, ada alasan. Ki nggak ke masjid, Ki, lah kan mata gue udah katarak, susah ngeliatin jalan. Tuh, ada alasan. Bang, ayo ke masjid. Aduh, encok gue baru kumat. Ya Tuhan, alasan ada karena sakit. Ya nggak apa-apa orang alasan sakit, tapi dulu waktu sehat kemana? Kecuali orang lagi sehat rajin ke masjid, lagi sakit nggak rajin, nggak apa-apa, itu namanya udzur. Ini kan banyak orang kita kan nggak, sehatnya nggak pernah ke masjid, apalagi sakitnya. Orang masjid saya itu berdiri dari tahun berapa itu di tempat saya itu, jamaah subuh sampai hari ini segitu-gitunya Pak. Padahal penduduknya saya tengok di kakak di Pak RT itu lah nambah penduduk dari Jakarta, dari Kuningan, dari Jagakarsa, dari Tanjung Barat, dari Lenteng, pada pindah semua kampung saya. Tapi kata saya masjidnya ini cuman jamaahnya masih segitu-gitunya, padahal yang nambah penduduknya banyak. Nah ini datang orangnya apa datang apanya nih, nggak pernah ke masjid kalau subuh. Wa min hayatika limautika. Yang kedua, ambil waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Kenapa? Sederhana, gampang kalau kita mau mikir. Kalau hidup mah kita bisa ngapa-ngapa. Allah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita manfaatkan waktu hidup kita sebelum mati. Kenapa? Karena hidup itu, hidup kita adalah isinya namanya nyawa. Nyawa itu modal dasar hidup. Orang kalau punya modal, orang dagang punya modal kan bisa ngapa-ngapain tuh, belanja bisa, bayar tukang bisa, bayar gaji pegawai bisa, karena ada modalnya. Orang hidup dikasih modal oleh Allah, dikasih nyawa modalnya, karena hidup dia bisa ngapa-ngapain, kerja bisa, kondangan bisa, ibadah kagak bisa, kan aneh, mestinya bisa. Kalau modal dasarnya nyawa diambil Allah, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Maka betul dalam hadis lain yang biasa dibaca, kalau ada orang yang meninggal, idza mata ibnu adama inqata'a amalu illa min thalas. Kalau ada anak keturunan Adam mati meninggal, itu putus amalnya. Putus amal itu maksudnya dua. Yang pertama, putus amal, dia nggak bisa beramal apa-apa. Ya Bu ya, kan nggak ada orang mati ikut ngaji, kan nggak ada. Orang mati ikut raweh kan nggak ada. Orang mati ikut sembahyang kan nggak ada. Emang sudah nggak bisa ngapa-ngapain kalau mati mah. Mumpung hidup masih bisa, ayo ada taklim ngaji, sholat subuh jamaah, Ntar kalau udah mati sudah. Jangankan sholat, yang ada disolatin. Makanya mumpung hidup, karena hidup bisa ngapain. Dan ternyata sekarang dikasih kesempatan oleh Allah, punya kehidupan, peluang untuk beramal, kok masih banyak yang nggak mau. Sholat misalnya, sholat itu kan perkara ringan Bu ya, sholat kan ringan, udah gitu nggak pakai biaya kan, masa dikasih duit, apalagi di sini besok dikasih makan lagi kan, luar biasa ini. Kajian subuh dikasih nasi uduk di mana-mana, enak itu, sembahyang ngaji lahir batin kenyang, enak. Tapi kok ya pada jarang yang ngaji bareng sembahyang. Gimana kalau sholat itu bayar? Satu waktu sholat 5.000, bayar ke RT misalnya, atau ketua DKM Pak Haji Edi. Lah kaya Pak Haji Edi tuh. Sholat gratis aja pada ogah. Bahkan ada ibu-ibu di kampung saya sholat itu pakai mukena Bu. Mukenanya udah 5 tahun namanya ngelinting itu, nggak ganti-ganti. Artinya kan murah, nggak kudu pakai mukena baru. Sama aki-aki sholat di masjid sarungnya sampai naik ke atas, kenapa ngelinting? Karena kelamaan nggak diganti-ganti. Sah artinya kan murah. Tapi kok ya ada orang nggak, itu karena kesadaran untuk memanfaatkan waktu hidupnya
tidak punya, tidak ada. Atau dalam bahasa lain, dia nggak ingat mati. Kalau ingat mati, insya Allah. Jadi apa yang ingin saya sampaikan dari hadis yang pendek ini, pesan singkat ini yang pertama mengingatkan kita tentang kehidupan kita di dunia yang sifatnya sementara. Karena sifatnya sementara. Berapa sih umur kita, Bu? Inna a'mar ummati ma baina sittina wa sab'in, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umur umatku itu kisarannya antara 60 sampai 70 tahun. Hari ini ada yang 60 tahun, Pak. Kalau 60 tahun ya tinggal ngitung aja berarti. Kan antara 60 sampai 70. Yang 120 tahun mah jarang. Atau 2 bisa dihitung. Umur kita mah nggak panjang, antara 60 sampai 70 tahun. Tapi hidup kita di akhirat selama-lamanya nanti. Lah selama-lamanya kalau di surga mah enak. Nah kalau selama-lamanya di neraka, jangankan neraka, di penjara, di Polresta Depok 3 hari aja ngap kita, nggak kuat. 3 hari jajal kalau nggak percaya dah, penjara ketemu polisi di Polres itu 3 hari nggak dikasih madang, nggak kasih lampu, wah pingsan kita. Itu nanti kalau di penjaranya Allah, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Di dunia 60 tahun, tapi di sananya nggak kehitung. Nah kalau ingat itu, inilah hadisnya, bahwa hidup kita di dunia sementara, cari bekal yang sebanyak-banyaknya, karena hidup kita di akhirat nanti jauh lebih panjang, bahkan tak terhingga batas-batasnya. Oleh karena itu, mari dengan hadis yang singkat ini kita kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang betapa berharganya hidup kita ini, betapa berharganya sehat kita ini. Kalau sudah tidak sehat, susah rasanya kita beribadah kepada Allah. Apalagi sekarang, Bu, ya, penyakit manusia itu sekarang kan macam-macam. Dan hari ini penyakit sudah nggak pandang usia. Emang dulu penyakit yang keren-keren buat orang kota, penyakit yang nggak keren adanya di kampung kan. Kalau di kampung kan bisul, kadas, kurap, kutil gitu kan. Lah sekarang orang kampung juga diabetes ada, jantung ada, kolesterol ada, apalagi kanker ada, nyampe kampung sekarang kan. Dulu makan saya jarang kenal waktu di kampung, tahunya bisul aja mau belekan kan. Sekarang Masya Allah, muda kena, tua kena. Makanya hati-hati, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika penyakit sudah menyebar kemana-mana, tidak lagi kenal batas usia, itulah peringatan. Kesehatan mahal harganya, Bu, ya. Kesehatan mahal harganya. Maka mumpung masih hidup, masih sehat, kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk rajin beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, cari bekal yang sebanyak-banyaknya agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan silakan dilanjutkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, dari kajian yang kita dapat pagi hari ini, ada yang kurang jelas dipersilakan kalau mau bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terima kasih. Saya menanyakan tentang masalah hujan, Ustaz. Kalau hujan ini kan sebetulnya berkah, tapi kita juga menyadari bahwa semacam halangan. Oh, ya. Nah, ini kaitkan dengan bagaimana kalau misalnya ada adat besar, banyak yang menyarankan udah pakai pawang hujan. Nah, kalau saya pribadi lebih baik nggak pakai, kita berdoa kepada Allah. Tapi bagaimana sebetulnya menyikapi kalau misalnya orang bilang pakai pawang hujan aja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Kalau tidak salah di dalam surah
Al-Anfal ayat 11 Allah katakan wa nunazzilu minas samai ma'an mubarakan. Wa nunazzilu minas samai ma'an mubaraka. Dan kami turunkan dari langit air berkah. Yang dari langit namanya air hujan. Menurut Al-Qur'an, menurut Allah, air hujan ini ma'an mubaraka, air yang penuh berkah. Ketika Allah yang mengatakan air berkah dan keberkahan itu datangnya dari Allah, berarti air hujan itu istimewa, ya kan? Hanya memang persoalannya adalah kenapa air berkah ini kok banyak orang kemudian kadang-kadang antipati sama hujan, apalagi kalau ada hajat. Jangankan hajat, ada acara apa saja, bikin tenda majelis taklim, kan biar nggak kehujanan kan, kalau malam, kalau siang biar nggak kepanasan. Sesuatu yang sesungguhnya berkah tapi ada upaya manusia untuk menghindari. Sebetulnya bukan begitu masalahnya, bukan menghindari berkah hujan, bukan. Air hujan berkah itu maksudnya adalah dengan turunnya air hujan itu keberkahannya ada di bumi, kemudian bumi memunculkan, menumbuhkan tumbuhan, menyuburkan yang gersang, menghijaukan yang tandus dan seterusnya. Itulah keberkahan dari langit jatuhnya ke bumi. Bahkan untuk kita pun keberkahan, karena di ayat itu nanti ada 4 jenis keberkahan buat manusia langsung, buat obat, buat penguatan jasmani, bahkan buat obat sihir, bisa ada di surat Al-Anfal. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kalau kemudian karena lantaran gara-gara hajat kita tidak ingin hujan itu turun. Nah, bahasanya adalah ini sesuatu yang ukurannya kebiasaan. Kebiasaan orang kalau mau hajatan karena pengen tamunya banyak, tidak ada halangan apa-apa, kemudian mengharapkan mudah-mudahan hujannya tidak turun di hari itu atau di tempat itu di saat itu boleh-boleh saja. Karena kita tidak menolak hujan, hanya menginginkan hujan itu kira-kira karena kita punya hajat, mohon kepada Allah agar tidak turun saat itu, katakanlah kalau nggak hari itu ya besok lah, atau tidak di tempat itu, di tempat lain lah. Dan itu boleh, karena kita sifatnya berdoa, memohon kepada Allah. Yang penting tidak menolak. Kalau menolak nggak boleh, karena sesuatu yang sudah menjadi takdir Allah nggak bisa ditolak. Dan yang bisa menolak takdir Allah adalah doa. La yarudud qadar illa doa. Tidak bisa menolak takdir kecuali dengan doa. Doa itu bagian cara kita untuk memohon agar takdir Allah itu turunnya yang terbaik. Persoalan kedua, bagaimana kalau kemudian untuk menggeser hujan misalnya, kemudian memindahkan hujan pakai pawang. Sebetulnya istilah pawang itu adalah sebutan kita. Hanya karena kemudian konotasi orang pawang itu dukun, ya sudah, kalau pawangnya dukun ya nggak boleh. Pawang itu kan sebutannya ahli pada bidang tertentu, namanya pawang. Ahli ular, pawang ular. Ahli buaya, pawang buaya. Ahli macan, pawang macan. Jadi tidak semua pawang sifatnya dukun, tapi ahli. Lah, ahli doa itu ya kan, kalau di kita kan ulama ahli doa kan. Artinya kadang-kadang kita kan karena doa kita nggak pede, kurang yakin, apalagi ngukur kita bukan ahli ibadah, akhirnya kita datang ke kiai, ke ulama, mohon didoakan. Pak Yai tolong doain saya biar hajat saya lancar, mudah-mudahan nanti pas hajat nggak hujan gede. Kenapa? Kesianan undang-undangnya berundangan kemana-mana tahu jauh. Yang tidak diperbolehkan adalah kita minta tolong kepada selain Allah, atau kita minta tolong kepada yang nyata-nyata dukun. Itu nggak boleh. Tapi kalau kita meminta tolong kepada alim, kepada ulama dalam wujud doa, boleh. Jangankan sama alim ulama, kita ketemu teman, bang doain saya bang ya biar usaha saya lancar, ya kan namanya minta tolong doa, itu boleh. Nah, ketika kita minta tolong kepada seorang yang ahli bidang doa atau bidang tertentu namanya pawang, sepanjang pawang itu konotasinya adalah dukun, maka dukun dalam bidang apapun tidak boleh.
kita musyrik. Tapi kalau kita minta doa kepada ahlinya untuk didoakan agar keberkahan turun kepada kita, itu boleh saja. Itu bukan meminta tolong kepada selain Allah, bukan. Kita mesti bedakan. Satu, yang pertama, ketika kita minta tolong doa kepada orang, yang pertama yakinkan diri kita bahwa kita meminta hanya kepada Allah. Jadi ini hanya lantaran wasilah saja, sama seperti ketika kita minta tolong orang. Lah kalau kita minta tolong kepada selain Allah nggak boleh, ya akhirnya bingung Pak Haji Edi nanti. Saya mau bikin menara, minta tolong sama orang nggak boleh, wah tak bikin sendiri saja. Ya kan tetap butuh pertolongan orang, kan tidak dibilang wah Pak Edi musyrik minta tolong sama orang, kan begitu. Ya sudah, silakan bikin menara sendiri, kan repot urusannya. Meminta tolong kepada orang bukan berarti minta tolong kepada selain Allah. Ada dua. Satu, minta tolong kepada selain Allah itu tidak boleh kalau urusannya urusan Allah. Urusan rizki itu urusan Allah. Kalau urusan duit urusan kita. Bagi duit dong, saya bagi, boleh. Bagi rizki dong, lah rizki urusannya Allah. Bagi angin dong, angin urusan Allah. Maka ketika kita minta tolong sama selain Allah pada urusan yang menjadi urusan Allah, itu tidak boleh. Bang, ini tadi saya berbuat dosa, tolongin dong biar dosa saya nggak nyampe ke langit, biar diputus di tangan. Itu urusan Allah, itu nggak usah minta tolong, udah nggak boleh. Bang, tolong kirimin duit, saya transfer, boleh. Transfer pahala nggak boleh, tapi transfer duit boleh, karena transfer duit urusan Allah, manusia, transfer pahala urusan malaikat, itu nggak boleh. Jadi kita tidak boleh minta tolong kepada selain Allah kalau urusannya urusan Allah. Tapi kalau kita minta tolong kepada manusia boleh sepanjang urusannya manusia. Bikin masjid itu urusan manusia, apa urusannya sama Allah? Urusan insinyur, urusan tukang. Maka kalau bikin masjid, bang insinyur tolong bikinin apa itu? Sketsa atau gambar masjid. Bang tolong dong adukin semen, tolong bangun masjid. Kepada manusia itu boleh karena urusannya kemanusiaan. Kan juga jarang-jarang kan kita ngeliat tahu-tahu masjid ada tiangnya yang bikin malaikat, emang urusannya manusia. Jadi kesimpulannya, minta tolong kepada selain Allah sepanjang urusan kemanusiaan itu boleh, sebab kalau urusannya Allah itu nggak boleh, jatuh musyrik. Yang kedua, dukun dipastikan oleh syariat kita haram kita mendatangi dukun, musyrik, tidak boleh. Tapi ingat, saya hanya ingin mengingatkan, tidak semua pawang mah dukun namanya. Masa pawang gajah dukun gajah, kan aneh. Ya, baik. Allah alam sya. Dari ibu-ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Tadi dikatakan sama Pak Ustadz bahwa karena kita hidup ini di sementara harus sebanyak-banyak kita beramal gitu. Sementara saya pernah ngaji itu ada Ustadz yang bilang kalau kita mengingat umur kita yang pendek, kita harus jadi seorang muslim yang cerdas. Dalam arti kita bisa memilih amal-amal ibadah yang pahalanya banyak dan terus mengalir gitu. Sementara di satu sisi ada yang bilang juga, pokoknya udah kuantitasnya aja sebanyak-banyaknya, perkara diterima sama tidak itu terserah Allah. Itu menurut Pak Ustadz gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran kita banyak jumpai redaksi yang mengatakan amal soleh. Amal soleh dalam redaksi Al-Quran selalu menggunakan bentuk jamak. Alladzina amanu wa amilus solihat. Amal-amal soleh. Jarang yang menggunakan amal soleh dalam bentuk mufrad, kecuali dalam beberapa ayat. Maksudnya apa? Yang pertama, ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa yang namanya amal soleh itu jenisnya banyak. Silahkan pilih yang mana, betul. Tapi ingat, jangan batasi pada suatu amal. Amal soleh itu apa? Kullu amalin yutaqarrabu bihi ilallahi azza wa jal. Setiap amal baik yang diniatkan mendekatkan diri kita kepada Allah namanya amal soleh. Duduk sebentar ingat Allah, amal soleh. Nolongin orang, amal soleh. Nah, amal soleh banyak. Satu. Yang kedua, di dalam beramal soleh itu anjuran Rasulullah, badiru bil a'malis salihah, mensegerakanlah kalian untuk berbuat amal soleh. Ini sama dengan hadis tadi tapi dalam riwayat yang berbeda.
Ketika Rasulullah menyebutkan amal soleh, memang secara umum amal soleh apa saja. Kemudian di hadis lain, kadang-kadang Rasulullah dan kadang-kadang juga Al-Quran menyebutkan jenis-jenis amal soleh. Misalnya di situ, nggak usah jauh-jauh Bu, di ayat kedua dari surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, terus wa mimma razaqnahum yunfikun. Dua disebut Al-Quran, mendirikan sholat, amal soleh, jenisnya ibadah Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak, bersedekah, berzakat, itu termasuk kategori yang kedua. Di ayat lain kemudian nanti ada yang mengatakan menyantuni anak yatim. Jadi ada jenis amal soleh itu nanti ada rincian tertentu, tetapi tidak pernah secara eksplisit dikatakan ini jauh lebih baik dari amal soleh itu, enggak. Hanya nanti disebutkan menurut hadis riwayat seperti di kitab Arba'in Nawawi, ada fadilah keutamaan, kelebihan amal tertentu. Misalnya sedekah kelebihannya apa, misalnya puasa sunnah Senin Kemis kelebihannya apa. Tapi kita tidak membatasi pada amal soleh tertentu. Kenapa? Jawabannya adalah yang pertama, apapun amal kita, banyak maupun sedikit, besar maupun kecil, kita tidak pernah tahu amal kita diterima Allah apa enggak. Makanya jangan kepedean, lah kan saya udah sedekah 200 juta buat masjid. Loh iya, tapi apa kamu tahu itu diterima? Kalau orang berpikir saya mau beramal soleh yang gede-gede saja, yang pahalanya gede-gede, lah iya kalau diterima. Kadang-kadang yang kecil-kecil justru yang diterima karena ikhlasnya. Jadi beramal soleh bukan dilihat dari frekuensinya, bukan dilihat dari volumenya, tapi dilihat dari seberapa besar niat dan keikhlasannya. Ya kalau orang fakir miskin mungkin amal soleh bantuin orang jarang karena nggak punya duit. Sekali nyumbang mungkin 2.000, emang punyanya cuma 2.000. Tapi kalau niatnya ikhlas, kira-kira dibandingkan yang kaya raya sekali nyumbang 100 juta tapi pamer, ya bagus mana kira-kira? Ya bagus 2.000 tapi ikhlas. Makanya jangan dibatasi, saya mau beramal soleh pakai sedekah aja, ini pahalanya luar biasa. Apalagi kemarin saya dengerin Yusuf Mansur ceramah sedekah, luar biasa. Akhirnya saya benar sedekah, tapi kemudian tidak ditata niatnya. Jadi bukan pada jumlahnya, tapi pada kadar dan ketulusan niatnya. Jadi oleh karena itu amal soleh di dalam redaksi Al-Quran selalu disandingkan dengan kata iman. Innalladzina amanu wa amilus sholihat, beriman beramal soleh dalam banyak ayat. Kenapa? Karena amal soleh ini ukurannya nanti berapa tingkat keimanan dalam menyertai amal solehnya. Jadi artinya orang beramal soleh yang penting landasannya iman, bahwa amal soleh itu yang dilakukannya sepanjang niatnya lillah, sepanjang tidak dikotori oleh sum'ah, oleh riya, oleh ujub, oleh takabur, insya Allah diterima. Jadi nggak usah dibatasin pada amal tertentu, sudah. Karena tidak semua orang sama Bu ya. Amal solehnya orang miskin sama orang yang tidak punya dan orang punya kan berbeda bentuknya. Mungkin orang kaya sering nyantunin anak yatim, tapi kalau orang nggak punya masa iya nyantunin anak yatim, mungkin ngusap-ngusap doangan kali mah. Berbeda, sehingga pasti ukurannya bukan besarnya, tapi kadar niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesan dengan tausiah Pak Ustadz tadi, bahwa dalam menjalani kehidupan ini posisikan kita sebagai orang asing yang pada saatnya nanti kita akan kembali, yaitu kematian. Kemudian posisikan kita dalam kehidupan ini seperti kita dalam perjalanan yang pada saatnya nanti kita akan sampai, yaitu kematian. Nah, aktualnya Pak Ustadz, dalam kehidupan ini berbagai macam kondisi kita hadapi. Nah, saya mohon nasihat dari Pak Ustadz, bagaimana menjaga diri kita untuk konsisten, untuk istiqomah, bahwa posisikan diri kita ini
sebagai orang asing dalam kehidupan ini, posisikan diri kita ini dalam masa perjalanan di kehidupan ini, dalam semua kondisi yang kita hadapi di dunia ini. Demikian Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Fussilat ayat 30 kalau tidak salah, mohon dikoreksi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa ila akhir ayat. Surat Fussilat. Innal ladzina qalu, ini kunci. Sesungguhnya orang yang mengatakan, mendeklarasikan, berikrar Rabbunallah, Tuhan kita Allah, artinya iman. Modal pertama iman. Tsumastaqamu, kemudian sudah berikrar saya itu orang beriman, kemudian dia istiqomah. Istiqomah kalau bahasa kita ini konsisten, konsekuen. Nah itu konsisten. Karena pertanyaan tadi itu saya jadi langsung ingat ayatnya. Untuk bisa konsisten menjalani hidup, konsekuen dalam menjalani hidup, seperti apa yang sudah kita ikrarkan. Ikrar dalam arti pernyataan, atau ikrar karena kita sudah punya wawasan dan pengetahuan. Ya tadi kita sudah punya pengetahuan, hidup ini sementara, udah enak di sini. Tapi bagaimana ini tetap terpatri di dalam jiwa kita, tertanam dalam benak kita bahwa kita ini pokoknya sementara, endingnya, ujungnya kembali. Itulah istiqomah. Nah persoalannya adalah bab istiqomah. Memang betul, saya yakin seluruh orang kalau ditanya, bang kira-kira ente mati enggak, pasti jawabannya seragam, mati. Pasti orang juga tahu bakal mati. Tapi kenapa orang tahu jawabannya sama tapi kelakuannya beda-beda? Ada yang siap mati duluan, bahkan ada yang maksain mati duluan dengan bunuh diri kan, padahal tahu. Ada yang hidupnya santai, nggak ngisi apa-apa. Nah untuk istiqomah inilah sesungguhnya, istiqomah bukan bahan jadi. Orang bisa istiqomah kalau qalu rabbuna, iman dulu ditata, keyakinan dulu dibenarkan, keyakinan dulu dikuatkan, akidahnya dikokohkan, orang insya Allah istiqamah. Kenapa? Dulu sebelum kita lahir kita sudah diminta ikrarnya sama Allah waktu di alam ruh. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian, kata Allah ketika kita semua masih di alam arwah, di alam ruh, di alam azali. Kita jawabnya rame-rame, qalu bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi sebelum turun ke dunia ini kita sudah disuruh berikrar bahwa Allahu Rabbuna. Nah ketika sudah Allahu Rabbuna, kita beriman Allah itu Tuhan kita dengan segala turunan rukun imannya. Buktikan sekarang, karena iman itu perlu pembuktian. Gak ada orang berikrar I love you tapi gak ada bukti, itu nonsen. Saya percaya Allah, saya cinta Allah, saya nurut sama Allah, tapi nggak ada buktinya. Maka buktinya adalah amal soleh. Makanya kenapa innal ladzina amanu wa amilus solihati, iringan tuh, iman dulu, buktinya amal soleh. Nah kalau kita mau istiqomah di dalam menjalani hidup ini, yang pertama iman, yang kedua cari bekal yang cukup. Abir sabil, seperti orang yang menempuh perjalanan. Orang kalau mau ke Surabaya kan bawa bekal yang cukup. Kalau nggak cukup nggak nyampe. Kita mau ke akhirat juga bekalnya yang cukup. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fatazawwadu, berbekallah kalian, carilah bekal kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal hidup kita untuk ke akhirat adalah takwa. Lah sederhananya takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Itu sederhananya. Yang namanya takwa itu ya laksanakan seluruh perintah Allah, jauhi segala larangan Allah, itu takwa. Wujudnya ya kita ingat-ingat saja mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang disuruh, mana yang dilarang, itu saja. Insya Allah kalau ingat itu, apalagi sering ngaji kan, sering tahu, bisa istiqomah. Ini kadang-kadang kan ngaji enggak, halal haram enggak tahu, akhirnya halal sikat, haram babat, remeng-remeng diembat juga kan. Bagaimana dia mau istiqomah? Istiqomah itu iman,
taqwa, ilmu. Nah itu syaratnya itu. Ada iman, ada takwa, ada ilmu. Ilmu nanti yang bakal menunjukkan kepada kita mana yang diperintah, mana yang dilarang, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Adanya di ilmu. Iman dasarnya, takwa itu perilaku kita. Setelah tahu diamalkan apa tidak? Setelah tahu yang dilarang ditinggalkan atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadirin wal hadirat, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah pertama dalam beribadah dan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sudah dikatakan lebih baik 2000 ikhlas daripada 10.000 gerutu. Sekarang kita balik, mendingan 10.000 ikhlas daripada 2.000 ikhlas ya. Itu mudah-mudahan kita istiqomahkan mulai saat ini. Dan kalau masih kurang puas dengan apa yang baru saja disampaikan, jamaah bisa mengupdate kembali melalui YouTube Masjid As-Sa'adah Depok. Di situ ada kajian-kajian yang kita ikuti di setiap Ahad subuh maupun Sabtu 2 minggu sekali. Nanti kita bisa mengupdate ulang di YouTube As-Sa'adah Depok ya. Baik kajian maupun khutbah Jumat kita siarkan secara langsung maupun kita bisa membukanya kembali melalui YouTube tadi. Demikian, mari kita tutup acara kita ini. Dan sebelumnya ada yang disampaikan oleh Pak Jadi, nanti insyaallah akan ditutup doa oleh guru kita Al-Habib Husain Al-Haddad. Dari saya Al-Bakir, mohon maaf, hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami untuk memanggil yang akan berbahagia saudara Musyarifin. Pin, ke depan Pin, biar kenal beliau nanti yang akan melaksanakan pernikahan tanggal 12 Desember. Ini orangnya yang mau nikah. Berdiri, jangan duduk biar kelihatan. Nah ini nanti nikah di desa, di apa namanya, di gunung, katanya 100.000 naik ojek dari Pemalang ke lokasinya, itu jauh kali. Jadi daripada kita jauh-jauh datang sini, ya disisihkan uang yang transportnya dikasihkan ke dia kan gitu. Silahkan nanti kalau ada yang berminat, nanti juga undangan akan kami bagikan dan bisa menyampaikannya kepada kami, dan kami akan menghantarkannya kepada yang bersangkutan. Kemudian tak lupa sekali lagi saya mengingatkan, tolong kepada ibu-ibu untuk menyediakan pakaian, apa tadi namanya, pakaian muslimah untuk saudara-saudara kita mualaf di Papua. Nanti kalau sudah bisa disampaikan kepada kami, kepada pakaian-pakaian yang bekas yang masih layak, silakan, ataupun yang baru nanti kita sampaikan kepada Ustadz Haji Fadlan Gambaratan. Berulang-ulang kami menyampaikan bahwa masjid dan musola Asadah menyiapkan ladang amal. Silahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu menanam ladang amal yang kami sediakan, dan tentunya insya Allah akan panen di akhirat nanti, karena ladang amal itulah harta bapak-bapak, ibu-ibu, bukan harta yang di dunia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna minal uquli awfaraha wa minal azhani asbaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki ajdalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sayyidil mursalin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah. Rasulullah salamun alaihi. Kepada para jamaah kami menyediakan sarapan pagi di depan, silakan untuk mengambilnya. والدرج عطفة يجي رد
Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asyam.